Oke, selamat sore khususnya buat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen. Kita tahu bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang tiba-tiba aja orang meninggal. Ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia meninggal aja. Lagi bicara, lagi presentasi, ada yang lagi nyanyi, ada yang lagi melakukan aktivitas apapun, lalu tiba-tiba dia nggak sadar, jatuh dan meninggal. Nah, topik hari ini adalah tentang henti jantung, cardiac arrest, dan apa yang bisa kita lakukan yaitu melakukan resusitasi jantung paru otak atau RJPO. Dengerin ya. Dan ini bisa juga dipahami oleh teman-teman yang bukan dari dunia medis, karena apa yang kita lakukan itu bisa jadi akan menjadi penyelamat buat orang lain, ya, life saving buat orang lain. Siapa tahu di sekitarnya ada yang tiba-tiba meninggal dunia gitu ya. Jadi kita nggak cuma melongok nengokin gitu. Kasihan kadang kalau kita lihat videonya ya. Tapi mungkin karena nggak paham, nggak tahu mau buat apa. Di Indonesia ya belum cukup pendidikan untuk memberitahukan kepada orang awam apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan orang yang tiba-tiba nggak sadarkan diri, nggak paham. Padahal sebenarnya sederhana, ditekan aja bagian jantungnya, tekan, ikuti aja detik jam pun boleh, lebih cepat dikit juga boleh, ya. Yang penting ditekan jantungnya, supaya darahnya dipompa lagi. Karena yang penting itu adalah oksigennya tetap masuk ke otak, dan oksigen itu hanya bisa masuk ke dalam otak kalau darah itu dipompa dari jantung. Jadi dia sebenarnya penurunan kesadaran itu karena darah berhenti ke jantung, sehingga oksigennya nggak masuk ke sel-sel, berhenti ke otak, sehingga sel-sel sarafnya tidak menerima pasokan oksigen. Nah, di situ dia pasti sel sarafnya mulai kehilangan kesadaran, ya. Oke. Jadi henti jantung atau cardiac arrest itu adalah suatu kondisi yang tiba-tiba di mana fungsi jantung itu berhenti dan akibatnya sirkulasi darah juga berhenti. Ya, dan biasanya orang yang mengalami henti jantung akan mengalami henti nafas, apnu. Dan ketika diperiksa pulse-nya nggak ada, ya. Dan penurunan kesadaran, ya, apnu, pulseness, dan loss of consciousness. Pada orang dewasa, cardiac arrest atau henti jantung itu merupakan penyebab paling sering yang disebabkan oleh beberapa kondisi di jantung, ya. Contoh salah satunya itu adalah coronary artery disease atau penyakit jantung koroner, ya. Tapi bisa juga karena penyebab non kardiak, ya. Bisa juga penyebabnya itu bukan dari jantung, ya. Jadi kita harus paham. Contohnya hipotermia, ya, kondisi dalam suhu yang ekstrim, sangat dingin, itu bisa membuat jantung seseorang berhenti aja gitu. Sementara pada anak-anak, etiologinya atau penyebabnya lebih bervariasi dan lebih sering, ya. Dan ini disebabkan oleh kondisi hipoksia, ya. Arti hipoksia, oksigennya nggak masuk di darah, ya. Oleh karena obstruksi jalan napas, itu kalau pada anak-anak. Maka cardiopulmonary resuscitation atau CPR atau RJPO adalah usaha untuk menyelamatkan nyawa, ya, yang secara usaha buatan itu kita akan mempertahankan peredaran darah dan juga membantu untuk tetap pasiennya bernapas sampai kapan? Sampai fungsi jantungnya kembali menjadi normal, ya. Jadi kalau kita dengan segera, ya, melakukan kompresi jantung paru, kompresi jantung yang bagus, ya, high quality chest compression, itu sangat menjadi faktor penentu seseorang akan bisa bertahan setelah mengalami suatu episode cardiac arrest, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan high quality? A key cardiopulmonary resuscitation technique, ya, yaitu untuk meminimalisasi kerusakan yang disebabkan oleh
untuk meminimalisasi kerusakan jantung dan saraf ya pada pasien-pasien dengan henti jantung, yaitu melakukan tekanan ya kompresi pada anteroposterior ya pada permukaan dada ya dengan kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit tekanannya dilakukan, dan kedalaman tekanannya itu kalau pada bayi 4 cm, sedangkan pada usia lain itu 5 sampai 6 cm harus kita tekan di bagian dadanya dengan jangan berhenti dan kita harus menunggu ya full chest recoil, jadi sampai dadanya juga sampai terangkat penuh baru kita tekan lagi ya. Ini bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis ya, itu yang dimasukkan dengan chest kompresi atau kompresi dada. Jadi kita menekan bagian dada. Tentunya yang kita tekan itu paling aman adalah bagian tulang yang di tengah ini, kan ada tulang yang keras, disitulah yang kita tekan. Kedalamannya 5 sampai 6 cm, kecepatannya 100 sampai 120 kali tekanan dalam 1 menit ya. Suka sakit pinggang langsung ke punggung, langsung ke perut atas sakit tapi nggak mual, apa itu GERD? Ya, itu GERD ya. Jadi ada 2 algoritma ya untuk melakukan CPR. Yang pertama ada algoritma Basic Life Support. BLS ini untuk orang awam. Ya, jadi orang awam itu harus bisa BLS sebenarnya ya. Dan juga untuk paramedis. Ya, paramedis itu khususnya adalah dia harus bisa Advanced Cardiac Life Support. Nah, ini bedanya paramedis dengan orang awam. Kalau dia orang awam Basic Life Support, kalau dia paramedis itu dia harus bisa Advanced Cardiac Life Support. Batu empedu harus dioperasi, kalau mau berobat sama saya bisa pakai obat. Nah, apa yang dimaksud dengan ACLS ya? Ini merupakan suatu manajemen yang berurutan ya, penata laksanaan yang berurutan, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan angka ketahanan hidup ya pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung pada orang dewasa. Termasuk di dalamnya tentunya adalah resusitasi jantung paru atau penekanan toraks ya, dan juga pemberian nafas buatan ya dengan interupsi yang minimal, kemudian ditambah dengan defibrilasi awal dan juga pemberian obat, dan memeriksa atau menentukan sekaligus kalau bisa mengobati penyebab dari cardiac arrestnya atau henti jantungnya, dan merupakan suatu usaha ya supaya kita punya perencanaan setelah resusitasi pasiennya apa yang mau kita lakukan supaya dia tetap bisa bertahan hidup ya. Nah, ini secara ringkas dulu gambar tabelnya. Inilah urutan yang harus diketahui dalam kita melakukan ACLS ya. Dan ini berarti adalah untuk orang yang medis gitu ya. Silakan sambil bertanya, nggak apa-apa, saya nanti intip-intip juga WA-nya ya. Yang termasuk dalam basic life support adalah kita harus bisa memeriksa pasiennya respon atau enggak kesadarannya. Kemudian kita memanggil pertolongan. Jadi harus bisa memanggil pertolongan, lalu melakukan kompresi dada dan juga napas, penyelamatan napas. Kalau memang tersedia bisa dipakai automated external defibrillator ya. Jadi sedangkan ACLS sendiri itu termasuk di dalamnya adalah resusitasi, pemberian obat-obatan sampai dengan manajemen atau penata laksanaan pada jalan napas, dan kemudian akan mengidentifikasi lalu mengobati ya, mengatasi penyebab cardiac arrest yang sifatnya masih reversible ya. Contohnya H dan T ya.
H untuk hipoksia, kurangnya oksigen, hipovolemia, pembuluh darah yang kurang terisi, hydrogen ions, acidosis, hipo atau hiperkalemia, hipotermia. Kemudian T untuk toksin, trombosis koronari dan pulmonari, tamponade, henti jantung karena rongga perikardium dipenuhi dengan udara atau darah, ya. Kemudian tension pneumotoraks ketika pleura terisi udara yang berlebihan. Modifikasi BLS dan ACLS diperlukan untuk dapat dilakukan di aplikasi pada anak dan bayi. Setelah pasiennya kembali bernapas, after the return of spontaneous circulation, setelah sirkulasi darah pasien kembali, ya, comprehensive post resuscitation care. Jadi kita harus melakukan perawatan post resusitasi dengan baik, ya, sehingga kita dapat menyelamatkan fungsi neurologis dan fungsi tubuhnya sendiri, termasuk apa yang harus dikerjakan untuk melindungi sistem saraf, kemudian untuk menyokong hemodinamik, kemudian merujuk pasien kalau diperlukan pada perawatan kritis, kemudian melakukan pengawasan terhadap disfungsi organ, dan untuk dapat mengobati penyebab dasar dan komplikasi yang terjadi, ya. Ulu hati berasa penuh begah aja, badan lemas sama mata berat, tapi aku malah disuruh ke poli jiwa. Aku periksa ke poli dalam. Kalau mau kakak ke spesialis penyakit dalam yang di atas ini nomornya, ya. Kalau mau sembuh. Nah, sebagai overviewnya, rekomendasi pada artikel ini sesuai dengan American Heart Association 2020 dan 2023 dan International Liaison Committee on Resuscitation ILCOR Guidelines and Consensus Statements. Ya, bagaimana melaksanakannya mungkin agak bisa berbeda-beda sedikit antar tiap daerah. Jadi pendekatan awal jika kita menemukan suatu kondisi cardiac arrest atau henti jantung, itu dipengaruhi oleh orang yang sedang berada di sekitar kejadian. Kemudian berapa jumlahnya dan berapa terlatihnya orang tersebut. Kemudian faktor pasiennya, apakah umurnya, status kehamilan, dan lokasinya apakah di rumah sakit atau di luar rumah sakit. Yang pertama tentunya tentukan dulu, benarkah pasiennya mengalami cardiac arrest. Identify cardiac arrest, lalu mulailah suatu respon emergensi. Jadi henti jantung itu merupakan suatu keadaan emergensi. Tentunya kita harus merespon secara emergensi juga, ya. Apakah ada hubungan asam lambung GERD dengan penyumbatan jantung, dok? Ada, Pak Darwan. Sangat berhubungan. Ya. Lalu mulailah lakukan BLS. Segera CPR, ya, khususnya kompresi pada dada, chest compression, ya. Lakukan defibrilasi jika dijumpai ritme yang shockable. Kemudian pindah pelayanannya kalau sudah ada ahli medis yang bisa melakukan ACLS. Kemudian lakukan perawatan post resusitasi. Nah, ini algoritmenya. Ini untuk BLS-nya, Basic Life Support. Oke, kita lihat Basic Life Support. Nanti rekaman ini ada di VT TikTok-nya. Jadi untuk topiknya henti jantung, ya, cardiac arrest. Nanti ada gambar-gambar di sini yang bisa kita lihat-lihat, ya. Jadi kalau nanti udah saya upload, monggo dilihat-lihatin dulu, iya enggak, ya. Buat yang belum lihat-lihat VT Dr. Joseph juga silakan dilihat-lihat, ya, supaya paham bahwa berobat sama Dr. Joseph bisa sembuh. Itu penting sekali supaya bisa sembuh. Ya, harus diukur, dilihat nih, dokter ini siapa ini, gitu, ya. Oke, ini kita lihat algoritmanya, ya.
Yang pertama, pastikan keadaan di sekeliling orang yang tiba-tiba nggak sadar itu aman. Obat buat sakit tenggorokan, batuk terus yang aman buat lambung apa ya? Bye-bye. Langsung ke WA saya biar saya tuliskan resepnya ya. Horas, Felita yang mau sehat. Yang mau sehat berobat ke Dokter Joseph. Yang mau berobat daftar di sini ya. Yang mau sehat jangan mengobati diri sendiri. Kenapa gitu? Dilarang Dokter Joseph bilang. Nggak mungkin mau sehat bisa mengobati diri sendiri ya. Kalau sehat itu harusnya karena disembuhkan Tuhan ya. Oke, kalau kita tiba-tiba melihat seorang dewasa yang tak ada respon ya, nggak sadar dia, entah tiba-tiba jatuh lah atau apa ya, nggak ada angin nggak ada hujan, maka yang kita lakukan adalah tentukan dulu kita ada berapa orang. Kita sendiri kah atau ada 2 orang? Kalau kita sendiri, yang pertama adalah panggil pertolongan ya. Dan kalau bisa mintalah dia membawa alat automated external defibrillator. Di Indonesia nggak usah harap. Lalu aktifkan sistem emergensi ya. Artinya kita memposisikan diri kita sebagai pertolongan pertama ya, emergensi. Aku mau saya jasmani rohani, Dok, tolong. Iya ya berobat lah. Yang mau ditolong daftarlah di sini ya. Lalu kalau dia ada 2 orang, 1 orang panggil pertolongan, kemudian mintalah orang yang kedua untuk mengaktifkan kondisi emergensinya dan mengambil juga automated external defibrillator ya. Apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah periksa pulsasi pada arteri karotis. Jadi arteri karotis itu kita raba tepat di bawah ujung tulang pipi ya. Kita raba di sini apakah teraba ada denyut jantung atau tidak. Dan juga lihat pernapasannya, dia bernapas apa enggak ya. Kemudian kalau nanti ada pulsnya ya, artinya pasiennya kita bisa meraba ada denyutnya, maka dan pasiennya sudah bernapas dengan normal, maka kita hanya melakukan monitor, awasi aja ya sampai petugas emergensi tiba di tempat ya. Kemudian jadi intinya jangan lebih dari 10 detik untuk memeriksa kondisi pasien ya. Kalau ada pulsnya, kita bisa meraba denyutnya, tapi pernapasan enggak normal, maka kita lakukan mengamankan jalan napas ya. Lakukan pernapasan bantuan darurat, yaitu dengan menghembuskan udara ke mulutnya setiap 5 sampai 6 detik. Jadi 1 menit kira-kira 12 kali ya. Nah, kalau pada pasiennya tidak dijumpai pulsnya dan juga pernapasan yang enggak normal, maka yang dilakukan adalah mulai melakukan kompresi dada ya, dengan rasionya 30 kali tekanan lalu diikuti dengan 2 kali pemberian napas. Ini syaratnya atau caranya adalah menekan bagian dada 5 sampai 8 cm sekali tekan dengan kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian harus dada itu ditunggu sampai mengembang setelah ditekan. Kemudian jangan terputus-putus. Lama-lama maksimal 10 detik ya, kalau bisa kurang dari 10 detik interupsinya. Kemudian hindari memberikan ventilasi atau pernapasan buatan yang berlebihan. Jadi mengembuskan napasnya santai aja, kayak kita bernapas normal aja ya. Mulailah kompresi jantung tadi dengan rasio 30:2 ya. Ini kalau 2 orang. Ini kalau 1 orang, dia sendiri 30 tekan lalu berikan 2 napas. Sekarang kalau dia 2 orang, penolong pertama lakukan 30 tekanan, lalu diikuti dengan penolong kedua dengan memberikan 2 napas dan ubah posisi setiap 2 menit. Ya, jadi change orangnya. Yang tadinya tekan jantung gantian
jadi pemberi napas ya. Nah, ketika alat AED sudah nyampe, kita harus berhenti melakukan tekanan terhadap jantung. AED itu adalah alat khusus untuk mendeteksi irama jantung ya. Jadi biar kita tahu ya. Awak lihat orang kena serangan jantung duluan pingsan doa. Ini yang membuat maka di Indonesia angka orang serangan jantung jadi banyak, dia mati. Karena lihat orang yang tiba-tiba pingsan, kita pingsan juga. Jadi tujuannya buat VT ini ya, supaya bangsa Indonesia nanti kalau ada lihat orang yang tiba-tiba nggak sadar, lakukan tekan aja di dadanya ya. Kedalamannya 6-8 cm kita tekan ya, 100 kali sampai 120 kali dalam 1 menit. Nah, kalau dia nggak ada bernapas, setiap sudah 30 kali ditekan, hitung, lalu berikan napas, embus aja udara ke mulutnya. Nah, ya. Pokoknya embusnya jangan ngamuk, embusnya santai aja ya. Tukarannya tiap 2 menit. Kalau ada 2 orang, ya, tukarannya tiap 2 menit. Lalu ketika sudah ada alat AED-nya itu ya, alat defibrilatornya itu, diceklah dia kondisinya setiap 2 menit juga ya. Hentikan kompresi jantungnya, kemudian ceklah ritmenya atau pulsasi pada jantungnya ya. Kalau sudah dijumpai pulsnya, udah ada lagi detaknya, denyut nadinya, ataupun dia sudah jelas kembali sadar ya, hentikanlah semua aktivitasnya dan pasiennya dibawalah ke rumah sakit ya. Ya artinya gini loh, kita penting ini untuk keluarga kita sendiri. Nggak usah lah mikir banyak-banyak manusia. Keluarga kita sendiri, anak kita, suami kita, istri kita, ya, orang-orang yang kita kenal lah, teman kita ya. Kita kan harus selalu berada, ya pasti kita sering harus berada di tempat umum, contoh di gereja gitu ya. Bisa aja pendetanya misalnya lagi khotbah tiba-tiba ciok katanya kan, leong dia ya. Ya lakukan kompresi, ces gitu ya. Tujuannya sederhana, supaya darahnya itu dipompa lagi ke otak. Karena otak manusia supaya dia bisa hidup itu harus menerima oksigen setiap detik. Takut jadi makin fatal, itu dia. Jadi sebenarnya orang-orang ansietas dia resiko mati. Tapi dia juga membuat dirinya juga apa ya, nggak bermanfaat gitu loh sama orang lain gitu, nggak nyalain nanti tidak, karena secara kita bukan orang medis. Nah ini yang persoalan. Jadi ketika kita takut disalahkan ya, kita takut disalahkan karena kita nggak paham. Tapi kalau sekarang udah mengerti, oh jadi itu posisinya darah nggak ngalir ke otaknya ya. Nah berarti kalau nggak ngalir ke otaknya, apa yang bisa kita lakukan? Alirkan. Maka tadi yang pertama dilakukan itu sebenarnya bukan memompa, minta tolong, telepon UGD, telepon ambulans, bawa ke UGD. Tapi sebelum datang pertolongan kan boleh dilakukan kompresi ya. Mau nolongin takut gagal. Kita mau nolong, kita harus paham bahwa dia itu perlu dibantu jantungnya mompa. Jadi dengan menekan ini jantungnya dipaksa ces gitu ya. Tapi ya kalau takut nggak bisa dipaksa. Kalau yang takut terpaksa lah terapi konseling dulu sama Dr. Joseph ya. Iya bener, anak-anak di luar negeri diajarin untuk melakukan pertolongan pertama ya. Untuk kasus tersedak makanan juga benar ya, Heimlich maneuver ya, Heimlich maneuver untuk yang choke ya, choking incident. Oke, jadi setelah ada alat AED-nya, dilihat apakah ada pulsasinya. Kalau nggak ada pulsnya, maka jangan dilakukan shock. Namanya non-shockable rhythm. Dia bisa merupakan PEA atau asystole. Perlu ada pelatihan tuh dong buat tutorial. Aduh. Ya untuk alat AED ini mahal. Jadi memang AED ini mungkin nggak tersedia di tempat umum. Kalau di luar negeri, kalau kita lihat film-film, AED itu tinggal digantung aja di dinding. Nah ya. Jadi wajar kalau diajari rakyatnya untuk memakai alat automatic
external defibrillator, ya, karena alatnya disediakan. Kalau kita nggak ada yang menyediakan, ya. Jadi melakukan ini aja udah hebat lah itu, ya, melakukan ini tekan jantungnya udah hebat itu, ya. Nah kalau dia muncul anjuran untuk shock, contohnya VF ataupun VT, ya, ventricular fibrillation ataupun ventricular tachycardia. Nah kita cuma nengoknya di TV. Nah maka sedikit-sedikit kalau di UGD dulu aku, dok, kenapa nggak diginikan dok, kan udah mati pasiennya. Bukan semua digitukan. Jadi yang kita lakukan ini defibrillator itu, cus gitu, itu hanya kalau memang dia dijumpai ritme jantungnya itu adalah VF atau VT gitu, dan itu memang muncul di alatnya gitu ya. Lainnya di luar, terlebih di negara barat, karena kesehatan sana gratis. Nggak ada yang gratis lo kakak ini buat apa aja. Di luar negeri itu pajaknya tinggi, pajak pendapatannya tinggi, tapi sudah termasuk dia dengan biaya kesehatan, ya. Jadi uang dari pajak tadi itu menjadi penjamin untuk kesehatan rakyatnya, ya. Jangan-jangan gak diajarin karena populasi kita udah banyak dok, seleksi alam. Iya ngeri ya anak analisanya. Yes, pajak bisa 40-50% income, ya, jadi nggak main-main, ya. Dan memang di satu sisi wajar juga karena mereka bisa menikmati banyak sekali fasilitas dari negaranya, ya. Kalau kayak kita sulit, ya, dibuat segitu besar pajak, ampun lah kita, ya. Tapi mungkin karena belum dimulai, ya. Jokes yang siang boleh, iya. Lalu kalau kita mau melakukan shock, ya, kita lakukan defibrilasi, kita harus mengangkat tangan kita, ya. Tangan kita jangan terletak pada badan pasien, kalau nggak kita kena kontak jadinya, ya. Post chest compressions, hands of patient, lalu deliver shock, lakukan shock. Clear kan tuh, ya. Clear itu maksudnya pas angkat semua tangan, jangan ada di badan pasiennya, angkat tangan, iya, ya. Mengurangi beban negara, ya. Lalu kalau udah dilakukan shock, ya, mulai lagi kompresi selama 2 menit, ya. Jadi tiap 2 menit sampai pasiennya bangun. Ingat, ya, sampai pasiennya sadar. Tujuannya itu adalah pasiennya sadar kembali. Jadi kuncinya adalah kita mengaktifasi respon emergensi. Ya, kita kasih tahu orang sekeliling bahwa di sini sedang terjadi kegawat daruratan, ya. Kalau di Indonesia aku tengok sekarang agak beda, malah rekaman yang beredar. Rekaman, lihat bapak ini mati tiba-tiba. Dia lagi ini meninggal tiba-tiba, nggak ada yang memompa. Sakit juga kepala, ya. Ya, lalu kita harus tadi bisa melakukan CPR yang kualitas tinggi, RJP atau resusitasi jantung paru yang kualitasnya bagus, tadi udah dikasih tahu gimana caranya. Lalu kita harus tersedia automated external defibrillation, ya. Semoga ada gambarnya jadi bisa pada lihat. Portable, jadi ini alat portable, ya, defibrillator elektronik yang didesain khusus sebenarnya untuk orang awam. Ya, orang awam bisa pakai, ya. Gula tinggi apa bisa menyebabkan badan seperti rasa terkilir, dok? Resi Sigalingging. Gula tinggi menyebabkan badan seperti rasa terkilir. Bisa dan nggak bisa. Jadi jawabannya itu relatif. Resi Sigalingging, ya, bisa dan nggak bisa. Tapi kalau mau sembuh, berobat. Ya, jangan mengobati diri sendiri kalau kita bukan dokter. Kalau kita bukan medis, mengobati diri sendiri adalah awal dari segala masalah dan masalah yang nanti akan rentet terus sampai akhirnya kita tiba pada kondisi di mana komplikasi sudah sempat terjadi dan mau mundur ke belakang nggak bisa lagi. Jadi jangan menyesal.
Saya mau bilang, yakinkan diri Anda bahwa Anda harus berobat karena Anda bukan dokter. Jangan berusaha menyembuhkan diri sendiri kalau kita nggak punya ilmu tentang kedokteran. Gitu ya. Musiknya agak berisik, Dok. Ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Karena aku perlu musik itu biar lancar otakku. Kalau nggak lancar otakku. Nanti di rekaman ini musiknya nggak masuk. Ini hanya di live ini aja musiknya biar tetap rame. Tapi kalau mau konsultasi sama aku biar nggak berisik musiknya boleh. Dipastikan tanpa ada musik ya. Gitu. Lalu ini ACLS-nya ya. Kita lihat ACLS-nya. Jadi yang penting sama juga dalam melakukan ACLS ya. Ini tadi adalah suatu usaha ya, usaha yang tersusun dengan rapi. Supaya apa? Dan ini dilakukan oleh orang medis, orang yang sudah terlatih ya. Minum obat gula, Dok, tapi badan seperti semakin remuk. Makanya harus berobat sama aku ya. Kalau mau sembuh. Jadi itu yang salah bukan obatnya, yang salah itu karena Kak Resi Sigalingging tidak menemukan ya, tidak menyimpan informasi di otaknya bahwa kakak percaya sama dokternya ya. Kakak nggak percaya bahwa dokternya bisa menyembuhkan. Jadi kalau kakak mau sembuh, kakak harus percaya sama dokter bisa menyembuhkan. Kalau nggak sembuh-sembuh nanti. Gitu ya. Oke, kita lihat tabelnya. Jadi ini harus sabar belajarnya ya. Satukan, nyanyikan sorak kemenangan. Yes. Jadi tadi setelah BLS dilakukan oleh kaum awam ya, basic life support, lalu anggaplah kita tiba ya, dokter tiba di tempat kejadian ya, atau orang yang sudah terlatih untuk melakukan ACLS. Jadi ini perlu train personal ya, orang yang sudah terlatih ya. Ataupun kita yang pertama ada di situ nggak masalah. Kita melihat yang pertama ada orang yang nggak sadar ya, pernapasannya tak teratur atau tidak ada pulse-nya dan tidak ada bernapas ya. Lakukan CPR atau RJPO, berikan oksigen melalui ini ya, melalui pompa oksigen ya. Kemudian lekatkan defibrilator, langsung pakai defibrilator. Lalu kita menganalisa ritmenya segera. Kalau kita jumpai ritme yang bisa di shockable rhythm. Jadi shockable rhythm itu bisa ventricular fibrillation, bisa pulseless ventricular tachycardia ya. Maka kita lakukan shock dengan dosis awalnya adalah 120 sampai 200 joule dan boleh kita tingkatkan sebagaimana dibutuhkan. Setelah 2 kali shock ya, kita berikan epinefrin ya, suntikan epinefrin setiap 3 sampai 5 menit. Setelah shock ketiga, belum juga pasiennya kembali ritmenya, berikanlah dia amiodaron ataupun lidocaine diinjeksikan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan CPR-nya dilanjutkan, resusitasi jantung parunya selama 2 menit ya. Lalu dianalisa lagi ritmenya dan periksa pulse-nya apakah sudah kembali pasiennya normal ya. Pertimbangkan untuk melakukan tindakan penyelamatan jalan napas, kemudian pasang infus, kemudian kalau sudah diketahui apa penyebabnya kita atasi penyebabnya. Kalau setelah 2 menit sesudah di CPR-nya belum juga kembali, lakukan lagi, diulang ritmenya ya. Shocknya dilakukan kembali. Setelah dilihat apakah dia shockable rhythm. Kalau dia non shockable rhythm atau disebut diasistol EKG ya, ini berdasarkan EKG ya. Robin Lubis, serasa banyak gasnya, bagaimana mengatasinya, Dok? Saya bisa mengatasinya kalau udah berobat ya. Kalau pasien yang nggak pernah berobat, kayaknya nggak ada dokter yang bisa mengatasi. Kalau pasien yang nggak pernah berobat, jadi harus berobat ya. Saya mau bilang, berhenti berusaha mengobati diri sendiri. Kalau kita mau diri sendiri mengobati diri kita sendiri, ya aku bukan membuat kita pesimis.
kita harus percaya hanya sama Tuhan 100%, ya. Sama Tuhan percaya 100%. Berobatnya sama dokter Joseph lah. Tanya sama dokternya yang udah abang berobat, dok aku bisa sembuh. Kalau dibilangnya nggak bisa sembuh, harus minum obat terus, ya terserah sama abang. Mau sama dia berobat terus atau enggak. Kalau sama aku berobat, dok bisa sembuh, aku bilang lah bisa. Maka kalau otak menyimpan data, kata dokter Joseph bisa sembuh, maka kita sembuh. Tapi kalau nggak ingat, ya itu tadi. Makanya aku bilang kita boleh berobat, tapi carilah dokter yang bilang bisa sembuh. Jangan kita berobat sama dokter yang bilang nggak bisa sembuh. Itu namanya bukan berobat. Berobat itu harus sama dokter yang bilangnya bisa sembuh. Bener kan dokter Joseph ini, maaf ya, jamar ya. Aku memang orangnya senang ketawa, ya. Jadi mau lagi banyak pun kesusahan, kadang bisa aku ketawa. Gitu. Oke. Kalau di asystole atau pulseless electrical activity atau PEA, ya. Maka kalau kita jumpai EKG yang asystole dan PEA, maka kita berikan epinefrin segera, ya. Lalu diulang setiap 3-5 menit. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi melakukan RJPO. Gitu. Ada. Nah, kalau sudah dijumpai, ini dosis obatnya ya. Untuk dosis obat epinefrin yang diberikan, epinefrin itu 1 mg, bisa IV, bisa intraoseus setiap 3-5 menit. Ingat tadi kita pemberian epinefrin itu adalah setelah 2 kali, ya, setelah 2 kali melakukan shock, ya, setelah 2 kali melakukan shock. Jadi setelah ini, setelah 100-200 joule, cup, ya, RJPO lagi, ya, 3-5 menit, ya. Kemudian kalau untuk amiodaron dosisnya 300 mg intravena intraoseus 1 kali. Kemudian 150 ml 1 kali setelah 3-5 menit, ya. Untuk lidocaine dosisnya 1-1,5 mg per kilogram berat badan, IV dan intraoseus sekali. Lalu dilanjutkan dengan 0,5-0,75 mg per kilogram berat badan 1 kali setelah 3-5 menit, ya. Jadi kuncinya adalah kita mengikuti urutan yang ada di dalam tabel ini, ya. Kalau orang yang memang sudah harus hafal ini, ACLS ini sebenarnya dia bawa kemana-mana ini sampai nanti dia hafal karena terbiasa melakukannya, ya. Kalau sudah datang sensasi yang horor, cemas juga, Dok. Ya udah, itu makanya abang perlu ditolong. Abang nyari pertolongannya sama siapa? Robin Lubis. Jadi ya itu tadi gitu ya. Kadang-kala trauma-trauma di masa lalu yang kita alami, ya, pengalaman-pengalaman kita di masa lampau itu yang kemudian tersimpan di memori otak. Dan itulah yang membuat kita nggak bisa sembuh. Robin Lubis. Mau berapa banyak pun kita berobat ke dokter. Jadi ya udah, kalau nggak sederhana itu aja. Tapi jangan bilang gini, betul sih kita percaya 100% sama Yesus. Saya nggak suka dengan yang kayak gini. Itu Anda sedang mengecilkan Tuhan Yesus. Cek di ChatGPT. Di ChatGPT, apa yang terjadi pada otak manusia ketika percaya 100% sama Tuhan Yesus? Cek aja. Jadi jangan bilangnya udah percaya 100%. Pak Robin Lubis belum tahu Bapak. Yang mana percaya 100% itu Bapak nggak paham. Makanya belum sembuh. Jangan kita sampai akhirnya ya yang kita yang kita dustakan itu adalah kuasa Tuhan. Kalau kita ngomongnya kayak gitu, ya. Jadi udah, kalau nggak mau berobat nggak usah. Tapi jangan tulis di situ. Itu yang ku bilang. Harus berobat. Karena kita nggak punya pemahaman. Tapi merasa paham, ya. Nggak bisa sembuh.
Anda nggak bisa sembuh karena Anda bukan dokter. Kalau orang mau sembuh, berobat sama aku. Dah, itu aja aku bilang. Kalau nggak percaya sama aku, nggak sembuh. Jadi percaya aja. Aku ketawa-ketawa gini, kan aku gembira. Ada. Oke. Lalu kita lihat ada beberapa kemungkinan ya terjadinya henti jantung itu ya. Ini dia. Hafalnya ada 5H dan 5T. Hipoksia artinya oksigennya nggak masuk. Hipovolemia artinya dia kehilangan banyak cairan dan kehilangan banyak darah. Hipo atau hiperkalemia, kadar kalium yang rendah atau kadar kalium yang terlalu tinggi. Hipotermia, ya, suhu yang terlalu dingin. Kemudian hydrogen ion, pasiennya mengalami asidosis, ya. Tenang Pak Dokter, ya. Emosi aku kok bilang 100% percaya Tuhan Yesus. Itu buat aku kesal. Gak usah cerita, ya. Gak usah cerita. Udah, kalau nggak mau berobat nggak usah, ya. Tapi jangan bilang 100% percaya Tuhan Yesus, ya. Itu kesal aku. Ya, aku kesal kenapa? Merasa gitu ya. Udah, lebih bagus bilangnya nggak bisa Dok. Udah, nggak paham aku. Udah itu baru kita kasih paham, ya. Ada aja. Lalu T yang 5 berikutnya trombosis. Ya, trombosis itu artinya ada sumbatan yang terbentuk di dalam pembuluh darah koroner jantung, ya. Bisa juga trombosisnya di pembuluh darah pulmoner, ya. Jadi pembuluh darah yang ke paru-parunya. Kasih paham. Udahlah. Sampai kita ngasih paham sama dia. Ya, susah bilangnya. Disuruh berobat nggak mau. Suruh percaya sama Tuhan bilangnya udah percaya. Menggigil aku. Biar aja. Nggak apa-apa aku dibenci. Gak usah. Siapa yang benci sama aku rugi. Sakit sendiri. Tapi siapa sayang sama Dokter Joseph, dia pasti sembuh. Iya, percayalah. Yang sayang sama aku pasti sembuh dia. Dia kan gak sayang sama aku. Ya gak sayang lah, suruh berobat gak mau. Ya, orang kalau sayang sama Dokter Joseph, dia pasti berobat sama aku. Trombosis pulmoner, ya. Kemudian tension pneumothorax. Jadi teman-teman mahasiswa harus paham ada lapisan pembungkus paru-paru kita, ya. Di lapisan pembungkus paru-paru itu harusnya berisi sedikit cairan sehingga dia punya tekanan negatif. Ini belajar ya. Kalau dia terisi dengan udara karena ada terjadi luka, kebocoran di situ, maka itu akan membuat paru-parunya nggak bisa ngembang. Ketika paru-paru nggak bisa ngembang, dia juga akan menekan jantung sehingga jantungnya juga nggak bisa mompa, ya. Sederhana. Kemudian toksin, ya, racun-racun itu bisa menyebabkan henti jantung, ya. Kemudian bisa terjadi tamponade kardiak, ya. Tamponade artinya jantung itu juga punya lapisan pembungkus, ya. Ngacung, siapa sayang sama Pak Dokter? Usia 22, kenapa saya sakit dada kiri di bawah, pada apa itu jantung, berobat sama aku, ya. Jangan tanya kenapa, ya. Pertanyaan kenapa itu nggak akan bisa dijawab di live. Search ChatGPT. Boleh nggak bertanya kenapa di live dokter? Sakit kepala, ya. Mau sembuh berobat, ya. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ku jawab, karena kita berusaha mengobati diri sendiri dan nggak mau berobat ke dokter. Tapi aku udah berobat ke dokter. Kita harus berobat ke dokter yang percaya bisa sembuh. Maka tanya dulu sama dokternya, Dok, bisa sembuh, Dok? Kalau dibilang yang nggak bisa, tentukan aja mau berobat sama dia atau enggak. Jangan-jangan memang dokternya bilang sendiri yang nggak bisa sembuh, ya udah berobat terus, ya kan? Ya. Nah, apa itu tanda-tanda ROSC? ROSC itu artinya pasiennya kembali sadar, ya. Jadi jantungnya kembali normal lagi. Clear signs of life, ya. Jadi pasiennya nampak hidup lagi, dia bernapas, dia bisa batuk, dia bisa bergerak. Itu tanda pasien udah sadar. Kemudian kita periksa pulsnya. Oh, udah balik pulsnya. Di arteri karotisnya udah balik juga. Oke. Kemudian cek juga tekanan darahnya. Dan kemudian terjadi peningkatan
kalau kita ada alat kapnografi ya, maka CO2 mulai meningkat. Artinya badannya sudah mulai kembali lagi memakai oksigen, lalu kemudian mengubah menjadi CO2 sehingga nafas yang dia buang bisa diukur kandungan CO2-nya ya. Obtain a complete set of vitals and send laboratory studies ya. Jadi kalau bisa kita ambil darah lalu kita ceklah ke laboratorium. Initiate continuous cardiorespiratory monitoring. Tetap melakukan monitor pengawasan terhadap fungsi jantung dan pernapasannya. Lalu cek dengan EKG. Baru kita ambil EKG ya. Alat EKG untuk apa? Untuk kita menentukan apakah terjadi gangguan atau kerusakan pada jantung yang bisa kita intervensi. Yang pertama STEMI. ST elevasi myocard infarct. Ini adalah serangan jantung ya yang disebabkan oleh penyumbatan pada pembuluh darah arteri koroner dan ditandai dengan munculnya gelombang ST pada EKG ya. Kemudian unstable cardiogenic shock ya. Ya. Jadi terjadi shock kardiogenik, shock yang disebabkan oleh kegagalan pompa jantung itu sendiri. Kemudian bisa saja pasien memerlukan alat bantu pernapasan mekanis. Kita kemudian bisa merujuk ke ICU untuk perawatan post resusitasi untuk menstabilkan pasien dan melakukan evaluasi dan mengatasi ya penyebab-penyebab yang reversible ya daripada henti jantung ya. Oke, buat yang baru bergabung ini tentang henti jantung. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ada bagian orang awam yang bisa dikerjakan orang awam namanya BLS, Basic Life Support, dan ada bagian yang hanya boleh dilakukan oleh tim ACLS ya, Advanced Cardiac Life Support, yaitu oleh dokter, perawat dan para medis. Optimize airway ya, jaga jalan napasnya dan pernapasannya ya dengan melakukan titrasi fraksi oksigen dan kecepatan respirasi. Targetnya adalah saturasi oksigennya 92 sampai 98% ya, dengan target PaCO2-nya 35 sampai 45 mm air raksa. Mantap, belajar. Ini belajar. Ya, bukan berobat. Kalau mau berobat daftar di sini. Ini belajar bukan berobat ya. Oke. Ada. Kemudian kita jaga sirkulasinya ya. Kita obati hipotensi. Kalau tekanan darahnya turun, tentunya kita harus tetap memasukkan cairan intravena, pemberian vasopresor, dan kalau diperlukan inotropik. Tujuannya supaya tekanan darah sistoliknya di atas 90, mean arterial pressure-nya lebih dari 65, dan produksi urinnya lebih dari setengah cc per kilogram berat badan per jam. Iya. Lalu kita optimalisasi ketidakmampuan pasiennya, yang mana tahu ya. Jadi kita pertahankan kadar glukosa darahnya normal, ya. Kemudian suhu tubuhnya dijaga. Khususnya pada pasien-pasien yang mengalami koma ya. Jadi targetnya adalah 32 sampai 36 derajat Celcius. Selesai ya CLS-nya, belum siap. Jadi kuncinya adalah melakukan RJPO yang kualitasnya baik, defibrilasi, pengenalan ritme jantung ya pada cardiac arrest, kemudian pemberian obat-obatan untuk resusitasi. Tadi ada ada epinefrin, ada lidocain, ada amiodaron ya. Kemudian kita mengobati kemungkinan penyebab-penyebab yang reversible. Sedangkan untuk post resusitasi tadi adalah airway management ya, menjaga jalan napas, mempertahankan hemodinamiknya dan parameter pernapasannya dalam target yang aman ya. Kemudian kita lakukan PCI, kateterisasi ya, untuk pemasangan balon atau cincin apabila kita menemukan STEMI ya, gambaran EKG terjadinya sumbatan pada pembuluh darah koroner ya. Komedi kongko ikan tongkol.
Kak Yulis, selamat sore. Kemudian jaga suhu, kemudian kita manage kalau terjadi kejang pada pasien, dan juga beberapa tindakan untuk melindungi sistem saraf pusatnya ya. Pelajaran kedokteran berat, men. Siapa suruh jadi dokter ya kan? Oh enggak, aku enggak mau. Siapa suruh jadi pasien? Apalagi kalau kita pasien lalu kita mau mengobati diri sendiri ya. Berat. Kita mau belajarnya sudah berat. Ya. Kak Yuli, selamat sore. Oke, kita ngobrol dulu lah. Udah panas otakku. Ya, yang penting rekamannya berjalan ya. Ini biar tepat deh, nanti hampir 1 jam. Makanya konseling terapi sama Dr. Joseph 600.000 bulan 6, bulan 7 naik 700. Jadi cepet-cepet kalau mau sembuh sekarang sebelum naik terus ya. Shalom sore dok, harus pinter biar irit biaya. Jadi dok harus pinter biar nggak mungkin itu ya. Mau dokter mau pasien harus percaya 1000% sama Tuhan. Itu kuncinya. Ini. Jadi jangan kita bilang aku udah percaya 100% tapi belum sembuh. Itu berarti masih ada yang salah. Ya. Bulan 12 pasti jadi 1,2. Pasti. Selamat sore Kak Alvin Pardede, Kak Putri. Ya. Jadi kuncinya adalah percaya. Kalau kita mau sembuh kita harus percaya sama dokternya. Kalau kita percaya sama dokternya, tanya sama dokternya bisa sembuh enggak. Kalau dokternya bilang enggak bisa sembuh, ya jangan berobat lah. Tapi kalau bilang bisa, tapi biayanya sekian, ya mau kayak mana? Kalau ada uangnya ya udah. Paling nanya, dok kalau nggak ada uangku kayak mana? Tanya namanya. Pasti akan ku bilang, gini ya, kalau nggak ada uangmu ya, gini ya. Kan aku juga baik lah gitu, nggak lah. Tapi kita harus menyadari bahwa kita itu adalah sebagai pasien yang nggak pernah mengecap pendidikan di kedokteran, berharap bisa membuat diri sendiri menjadi sembuh. Karena kata orang itu kan tergantung diri sendiri. Ya bener, tapi nggak tahu mau tergantung kemana dia. Lama-lama sesat. Bahaya kalau sesat ya kan. Gitu kuncinya ya. Hafal ya. Tapi kalau nggak percaya juga, ChatGPT. Taruh di situ apa yang terjadi pada otak manusia kalau percaya kepada dokter. Pakai ChatGPT, pakai AI buat. Pasti akan ditunjukkan sama AI. Orang yang percaya sama dokternya baru dia bisa sembuh. Ya. Orang yang nggak percaya sama dokter sampai kapanpun nggak bisa sembuh. Ya tapi kata dokternya nggak bisa sembuh, berarti kau percaya kata dokternya nggak bisa sembuh. Otak manusia nggak kenal siapa dokter siapa enggak. Dokter yang takut Tuhan, itu kuncinya ya. Makanya kalau dokter nggak tahu dia siapa pencipta manusia ini, ao dia menjawabnya, memang kayak gitulah, apalah, semua terjadi kebetulan lah, nggak ada tujuan hidup lah, segala macam lah. Itu nggak akan bisa sembuh kita berobat sama dia. Kalau nggak percaya coba aja ya, silakan coba berobat sama dia, bisa sembuh atau enggak. Tapi kalau dia percaya Tuhan menyembuhkan, kita ikut sembuh sebagai pasien ya. Gitu. Oke, aku stop dulu recordingnya ini biar kita lanjut ya. Kita lanjut dengan cardiopulmonary resuscitation ya.